di acara yang namanya AWM Vagansa ya. Sekali lagi selamat siang semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan buat teman-teman sekalian ya. Jadi pada siang hari yang spesial ini tentu saja kita akan ngobrol bareng ya dengan peraih reward di AWM Star Life ya. Dan tentu saja pada siang hari yang spesial ini kita kedatangan tamu yang spesial juga ya. Jauh-jauh dari Kalimantan Timur. Kita akan ngobrol bareng dengan beliau ya. Dan kabarnya beliau ini adalah seorang TNI AD ya, Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat yang aktif, rekan-rekan sekalian ya. Dan yang luar biasa adalah perjalanan beliau juga sangat luar biasa. Kenapa saya bilang luar biasa? Karena beliau bisa meraih yang namanya sapir ya, dari ruby mencapai sapir itu adalah waktu yang sangat cepat sekali ya. Tentu saja kita semua dan Anda semua penasaran ya bagaimana beliau, sepak terjang beliau bagaimana, apa latar belakang beliau, kemudian apa yang memotivasi beliau untuk bisa hadir bersama kita di AWM Star Life ya. Oke, mungkin kita langsung saja untuk Pak Norkem, boleh silakan dibuka kameranya Pak Norkem, apakah sudah standby? Silakan Pak Norkem bisa dibunyikan dan mungkin silakan videonya juga ditampilkan Pak Norkem. Selamat siang Pak Norkem. Halo Pak Norkem. Sudah standby nih Pak Norkem. Oke. Halo Pak Norkem. Ya. Oke, mungkin masih ke belakang atau gimana ya teman-teman ya. Nah, ini dia Pak Norkem nih. Oke. Selamat siang Pak. Selamat siang Pak Norkem. Pak Norkem kameranya belum kelihatan nih Pak Norkem. Orangnya belum. Oh iya iya iya, oke oke. Bentar lagi dibuka-buka loh. Oh iya iya iya. Oke oke oke. Oke. Oke, luar biasa. Mantap. Pakai seragam TNI nih Pak Norkem ini ya, luar biasa ini ya. Iya Pak. Jadi biar nggak bertanya-tanya lagi kan. Ya gitu Sebenarnya ya. saya mukanya menyamar sebenarnya ini. Ya gitu ya, nyaman. Iya iya iya. Ini hari ini berarti lagi tugas nih Pak Norkem ya. Betul Pak, lagi tugas ini. Kebetulan ada waktu kan. Iya iya. Oke. Kalau di Kalimantan ini sudah jam 3 nih Pak. Jam 3 ya. Oke. Jadi Iya. udah mendekati pulang ya Pak ya, kalau nggak salah ya. Iya, pulangnya jam-jam 4, jam 5. Kadang-kadang nggak pulang. Oh gitu ya. Iya iya iya. Sampai Oke oke. malam. Baik baik. Kita kenalan dulu Pak Norkem, ngobrol santai dengan Pak Norkem ini, ya kan? Baik Oke. Pak. Oke, Pak Norkem, kalau boleh tahu nama lengkap Bapak Norkem saja atau ada yang tambahan nih Pak? Ini nama lengkap saya ini Norkem saja Pak. Tidak ada tambahan apa-apa. Kalau disingkat itu normal kembali artinya. Oh gitu ya, normal kembali. Iya, jadi Itu tapi segala serius. sesuatu yang tidak normal, tidak kondusif itu dengan kehadiran kita supaya bisa normal kembali. Oh gitu ya, luar biasa, mantap ya. Jadi kalau udah ada Pak Norkem, semua yang tidak normal jadi normal nih Pak ya. Nah, itu tujuannya itu mungkin seperti itu, Pak. Iya iya iya. Pak Norkem ini Hmm. asli mana sebenarnya Pak Norkem? Saya ini aslinya Indonesia, Pak. Cuma kebetulannya dilahirkan di Kutai Barat. Kutai Sekarang Barat, dinasnya ya. di Kutai Timur, di Kodim 0909 Kutai Timur ini. Oke Dan oke. Ramil Muara Bengkal. Ya ya ya. Di tengah hutan nih Pak ini. Makanya Tengah kalau hutan ya. nanti tiba-tiba Telkomsel itu towernya mati, ya harap maklum aja. Berarti saya tidak bisa lagi ikut gitu kan, dia mati. Oh gitu Tengah ya. hutan ini. Iya 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 iya. Oke oke. Pak Norkem ngomong anak berapa nih? Putra berapa? Saya putra-putri ada 3. 3 ya. Oke. Dia yang pertama itu lagi kuliah dokter gigi semester 7 sekarang. Iya, iya, oke. Kemudian yang kedua kuliah juga dokter umum. Ya, Oke. semester 4. Kemudian Iya, yang iya. kedua ini masih SMA kelas 2 mau masuk, nanti terserah dia mau masuk Heeh. apa, ya kita sebagai orang tua dukung aja lah Iya, kemana arahnya. gitu ya, luar biasa ya. Hmm. Tapi memang rupanya yang punya cita-cita jadi anak jadi dokter tuh mereka sendiri atau orang tuanya nih ngomong-ngomong? Mereka sendiri Pak, jadi saya nih istilahnya mendukung saja, mendorong Tuturi Hmm, Handayani kemana mereka mau iya, iya, masuk, iya. saya ikutin saja. Walaupun kita Oke. potong banting kan nggak ada masalah. Iya. Kalau untuk atau untuk hanya untuk keluarga. Iya, 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 luar biasa ya. Putra-putranya dokter teman-teman sekalian. 2 sudah kuliah dokter ya. Kami doakan semua bisa lulus dengan cepat Pak Norken ya. Amin, amin, Juga amin. bisa berbakti buat bangsa dan negara ya. Oke, oke. Amin. Jadi Pak Norkem ini kalau boleh tahu nih Pak, di Kodim itu ada bagian tertentu atau apa itu Pak di sana Pak? Ada tugas tertentu atau gimana Pak?
Saya ini Dan Ramil, Pak. Dan Ramil itu Komandan Koramil, Komandan Rayon Militer yang posisinya itu di kecamatan, Oh, oke. membawahi berapa desa gitu loh. Iya, iya. Oke. Nah, kalau sejajarnya Kapolsek, Pak Camat itu, nah itu Dan Oh, Ramil. oke. Luar biasa ya. Ternyata kita berhadapan dengan Dan Ramil, teman-teman sekalian ya. Iya, iya. Jadi Dan Ramil itu komandan eh, Koramil, Rayon Koramil. Militer. Oh, Iya. oke, oke. Ya, Hmm. ya. Luar biasa ya. Oke. Baik, kalau boleh tahu cerita nih Pak, Bapak berarti udah berapa tahun di TNI nih Pak? Saya ini sudah hampir dua puluh Eh, tujuh tahun, Pak. 27 tahun ya, luar biasa Hmm. ya. Oke, Masa oke. masuknya dari Bintara. Iya, iya, iya. Dan kalau saya Hmm. dengar memang belakangan ini TNI juga mendapatkan satu instruksi untuk membantu ketahanan pangan nasional ya Pak ya. Apakah baru-baru atau memang dari dulu Pak? Oh, sudah lama sebenarnya itu dengan Hmm, kehadiran Pak Prabowo jadi presiden ini lebih hmm, digencarkan lagi. Dengan 5 tahun oke. langkah ke depan ini memang kita harus swasembada pangan. Karena Iya. negara kita kan negara agraris bukan negara industri, yang Hmm, membuat kita sadar bagaimana pentingnya ketahanan pangan itu untuk heeh. kehidupan kita 5 tahun, 10 tahun ke depan bahkan jangka panjangnya. Iya, iya, iya. Kalau boleh tahu Pak, bentuk penegasan kembali mengenai program ketahanan pangan di TNI itu gimana Pak? Aplikasinya itu di lapangan gimana Pak? Kalau boleh tahu. Aplikasi di lapangan itu adanya Hmm, istilahnya kalau di Kodim itu dipegang oleh hmm, Stapter, Pak, Pasiter. hmm, hmm, Pasiter itu perwira teritorial, dia yang membidangi hmm, sektor untuk ketahanan pangan ini. Tapi turun ke bawahnya ya termasuk dan Ramil juga berperan, Babinsa juga heeh, berperan untuk hmm, melihat atau mendata sawah-sawah masyarakat hmm, yang tidak efektif atau pengairan yang kurang bagus. Nah, itu hmm, harus kita baguskan lagi. Kita ajak Pak oh, Camat, ada hmm, eh, PPL ya di kampung itu, ya, bagaimana caranya sawah yang tidak aktif itu kita aktifkan kembali, ya kan? Termasuk yang oh, padi ini kita aktifkan kembali. Dan itu hmm, bergeraknya bukan di sektor padi aja, Pak, termasuk ya, jagung, hmm, singkong, ya kan? ya, ya, Semuanya. oke, oke, oke. Jadi Hmm. memang Babinsa itu berarti memang di bawah Dan Ramil ya Pak, ya? Di bawah Koramil ya Pak ya, Babinsa Ya, ya. jadi betul, Pak. Hmm, Koramil itu membawahi beberapa babinsa. Misalnya di hmm, Koramil itu misalnya ada 10 desa, kita kasih contoh. Nah, hmm, berarti hmm. babinsanya itu ada 10, Pak. Dia yang melakukan pendampingan dengan kepala desa. Kalau ada Oke. kegiatan-kegiatan desa, contoh seperti pertanian yang sekarang yang Hmm. lagi dikembangkan untuk ketahanan pangan ini. Hmm, mhm. Oke, 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 luar biasa ya. Kalau boleh tahu nih Pak, selama ini berarti kalau bisa dikatakan berarti Koramil ini memiliki data ya Pak ya? Data mengenai lahan pertanian, mana yang subur, yang tidak subur, kemudian kendala di lapangan apa, itu pasti datanya ada ya Pak ya? Rekam ya? Ada Pak, itu data. Nah, Hmm, kebetulan saya ini kan baru menjabat di Kurang Muara Bengkal nih. Saya sekitar baru iya, beberapa bulan aja. Nah, itu iya, ada iya. data itu semua sudah diserahkan kepada Pak Siter karena beliau yang Hmm, menghimpun dan melaporkan ke Kementerian heeh, Pertanian, ke Kodam, ke Korem, iya. ke Korem dulu baru ke Kodam, habis itu Kodam Hmm. melaporkan ke Kementerian Pertanian. Oke, oke. Nah, kalau dari data yang ada ini, kalau menurut Pak Norkem itu kendala yang dihadapi banyak petani di sana ini apa sih Pak sebenarnya Pak dalam mengatasi ketahanan Kalau pangan? seperti di Muara Bengkal yang saya baru Hmm, datang ke sini ya Pak. hmm, Semalam saya ngobrol-ngobrol sama masyarakat itu di bawah pohon duren iya, sampai iya, jam nunggu subuh sampai nunggu anu. Nah, iya, kita ngobrol-ngobrol tentang sawah yang ada di Muara Bengkal ini ternyata ada sawah zaman dulu ya kan. Cuma kan hmm, airnya itu tak ada hujan. Kemudian kalau tidak hmm, hujan ya tidak ada sawah. iya, Kemudian ada upaya masyarakat itu membeli mesin genset ya, nyedot hmm, air dari Sungai Sengata ini untuk hmm, kan tapi sekarang genset sudah rusak. Sawahnya sekarang tuh tinggal ditumbuhin duri-duri aja, Pak. Mungkin itu nanti mau kita hmm, bangun kembali kan oke, oke, melalui karena ada program koperasi yang dicanangkan pemerintah ini di setiap hmm, kecamatan atau desa harus buat koperasi. Nah, mungkin melalui dana koperasi hmm, itulah nanti hmm, rencana rencana ke depan itu mau di sawah yang hmm, ada ini dibangun iya, ulang supaya heeh, dijadikan lahan yang tidur itu jadi lahan yang efektif.
Jadi untuk kepentingan masyarakat. ya. Jadi salah satu kendalanya memang di sana pengairannya ya, Pak Norkem ya, Iya, yang kurang. pengairannya Pak di sini kan. Masalahnya Mhm. pengairan di sini. Karena Ya. letak sungai itu lebih rendah dari daratan. Oh, gitu ya, Pak ya. Mulai Sungai Mahakam itu kan, sementara Mhm. anunya di atas sawahnya. Iya, betul betul. Ya itu Kemudian tantangan ya. orang lebih banyak beralih ke kebun sawit lagi kan. Waduh, tambah Hmm. kering. Iya. Oh, jadi dengan beralih ke kebun sawit tambah kering ya, Pak ya? Maksudnya kenapa, Pak? Dia Bisa tambah tambah kering kering? karena sawit itu menyerap banyak banyak air, Pak. Oh, oke. Mm-mm. Ya. Jadi betul ya, akhirnya jadi dengan adanya hal itu akhirnya orang malas bikin sawah ya, Pak ya, atau jagung, padi itu jadi malas Iya. karena airnya di bawah ya, Pak ya. Betul. Itu Hmm. yang kendala yang saya lihat di seputaran saya di sini. Memang ada berapa Hmm. hektar lah yang punya masyarakat sudah dibuka, sudah pakai traktor, hand traktor segala macam sudah pernah panen. Nah, Iya. kita berapa tahun ke sini itu udah ditumbuhin duri-duri. Makanya saya bicarakan semalam tuh dengan Hmm. masyarakat tuh itu harus kita kelola melalui koperasi nanti Hmm. kalau memang ada Ya. kesempatan. Betul. Mm. Jadi kalau boleh tahu nih Pak Norkem, jadi memang dari TNI Pusat itu memang ada semacam target nggak Pak mengenai lahan yang harus menghasilkan pangan misalnya, itu ada target seperti itu nggak kalau boleh tahu nih Pak? Ada Pak targetnya biasanya. Hmm. Ada ya Pak Ada ya target targetnya. sudah ada progresnya dari atas itu dari melalui Hmm. pasiter itu kan. Ya. Hmm, melalui pasiter. Ya, oke. Jadi memang karena ada target dan memang pemerintah kita konsen ke sana, jadi di apa namanya di bawah desa pun juga harus berjuang ya Pak ya, meningkatkan ketahanan pangan ya Pak ya. Betul sekali. Harus Hmm. dari bawah lah ini harus Iya, sebenarnya. betul Dan betul. didukung dari atas kan kalau dari bawah sudah berjuang, di atas Heeh. mendukung itu pasti terlaksana selama Iya. masih ada kemauan ya kan. Kadang-kadang Iya. bangsa kita ini harus dipaksakan Pak. Kalau mau Iya. dipaksakan nggak mau. Iya, Nah itu betul. Tapi saya ada yakin sih, dipaksakan begitulah. betul. Tapi saya yakin dengan dukungan militer, saya rasa masyarakat pasti lebih lebih senang, Pak, karena mereka didukung kan dengan militer kan untuk Nah, betul melakukan Pak. itu. Ya. Kebanyakan pendampingan lah kepada Ya. masyarakat. Jadi kalau bisa dikatakan teman-teman di militer juga memahami pertanian ya, kurang lebih ya, Pak Nolken ya. Kalau di militer itu sebenarnya serba bisa, Pak. Coba bisa Karena ya. Heeh. apabila ada perintah dari atas ya kita lakukan Hmm. suatu istilahnya peningkatan kemampuan, Pak. Nah, ada mungkin Ya. kursus, ada Heeh. apalagi pergi penataran, istilahnya Hmm. kemampuan kewilayahan ke Ya. Puspiter Bandung sana untuk mempelajari tentang pertemuan. Waktu saya Hmm. jadi pasiter itu saya berangkat ke Bogor, Pak. Oh, Berangkat ke iya. Bogor itu sudah 5 hari belajar tentang pertanian ini, bagaimana Pertanian. ketahanan pangan, iya. Termasuk Iya. buat pupuk yang Heeh. bikin pupuk-pupuk yang apa namanya fermentasi itu. Fermentasi, ya. Oke. Nah, Mm-mm. Oh, supaya dia. tidak iya supaya kita tidak menggunakan pupuk kimia karena kendala pupuk kimia kan kadang-kadang tidak Hmm. distribusinya itu tidak tidak tepat gitu jadi Hmm. kita dikasih berangkat ke sana membuat Hmm. mencari solusi supaya masyarakat ini Hmm. bisa melakukan istilahnya bisa menggunakan pupuk organik yang pernah Hmm. saya pelajari itu seperti ngambil apa bonggolnya nanas, terus Ya. Yakult, cabe, semua dicampur di blender terus dibikin jadi Heeh. ramuan. Itu Heeh. dipelajari selama 15 hari. Profesor belajar di 13 tahun, kita belajarnya 15 hari. Oh gitu ya, luar biasa ya. Iya. Iya. Jadi kalau saya boleh simpulkan, berarti dari TNI AD itu sudah memahami ya Pak bahwa penggunaan pupuk kimia itu nggak bagus ya Pak ya, betul ya Pak ya? Sebenarnya Hmm. sudah lama, Pak. Sudah lama Hmm. kita pahami. Karena itu lama-lama kan merusak tanah. Tanah jadi Hmm. keras, tidak berfungsi kan. Nah, Iya. itu yang diupaya. Kalau seperti buat tanaman yang pernah saya pelajari di Pusdikter itu di Bogor juga, Hmm. kita Hmm. bikin hortikultura itu yang apa ditutupin sama Hmm. plastik itu Pak, itu kan masih campur apa kapur ya. Iya, betul. Nah, masih kapur-kapur. Sementara sekarang ada produk baru ini yang setahun 2 tahun lalu, Heeh. maka saya sangat tertarik loh ini kok nggak tidak pakai kapur ya kan? Iya. Langsung disemprot saja pakai air. Nah, Hmm.
bisa mendatangkan cacing, Iya. mikrobanya premium. Nah, itu yang membuat saya, wih, luar biasa nih Pornas ya kan. Ya, ya, Nah, betul, betul, betul. itu. Jadi betul sekali ya, luar biasa ya. Jadi berarti pemerintah kita dalam hal ini pihak TNI AD pun sudah memahami bahwa pupuk kimia itu tidak bagus untuk tanah ya. Nah kalau boleh tahu nih Pak Norken, tapi kenapa ya Pak ya? Kalau saya boleh tahu nih, mungkin saya minta pendapat Bapak secara pribadi aja. Kenapa kok di anggaran pemerintah kita itu masih lebih banyak anggaran tuh pupuk kimia Pak dibandingkan pupuk organik? Kalau boleh tahu kenapa Pak? Menurut Pak Norkem aja. Kalau menurut saya ini kita Hmm. kalau saya ini kan tidak ada muatan politik apa-apa Pak. Iya, Cuma iya, betul. bicaranya apa? Hmm. Hati ya kan? Kita Iya, bicara iya, hati. betul. Kemungkinan itu yang menyangkut dengan income bisnis ya menurut saya. Karena sudah Hmm. ada orang-orang yang ditunjuk-tunjuk di situ yang sudah punya power, punya modal besar ya kan. Iya, iya. Sementara mereka juga tidak pernah survei ke lapangan baik atau tidak itu barang ya kan. Iya, Apalagi betul. yang baru-baru ini disurvei sama Menteri Pertanian itu sampai ada Hmm. berapa pabrik yang ditutup karena Hmm. mengedarkan pabrik apa pupuk palsu kan. Iya, Nah betul, itu betul. udah jelas ya kan. Berarti kan mereka hanya memproduksi tapi kualitas tidak dijamin ya kan. Iya, iya, betul, Nah betul. sehingga merusak petani, menghancurkan berapa triliun itu kerugian petani kan, kerugian Hmm. bangsa. Betul, betul, Nah betul. itu kita bicara dari hati ke hati ini tidak ada Iya, muatan iya, apa-apa. iya, Cuma iya. Hmm. menurut saya kalau dianggarkan coba dianggarkan untuk pupuk organik mungkin Hmm. lebih maju, ya kan Iya, lebih iya, dengan adanya Pornas ini kan produk anak hmm. bangsa sendiri kita Iya, iya, dukung, ya kan. iya, iya, iya. Kalau Nah, menurut pendapat saya, ya kan. betul, Nah betul, itu, betul. tapi kan kita namanya TNI ini kan satu komando, Pak, Iya, ya kan. iya, Satu betul, komando betul. itu dari atas sampai bawah ya harus Hmm. A ya A, B ya B gitu kan. Nah Iya, yang iya, penting iya. kita apa progres dari pemerintah kita dukung, ya kan. Kayak Iya, sekarang iya. tahanan pangan, ayo Hmm. kita sama masyarakat sama-sama bersinergi TNI, Hmm. Polri, Hmm. pemerintah, ya kan, kecamatan maupun Hmm. kabupaten, sama-sama kita bersinergi, ya kan, Betul, betul, betul. hmm, Jadi untuk kalau ketahanan yang pangan. Hmm. heeh, heeh. Jadi kalau yang Pak Norkem selama ini temui di lapangan nih Pak Norkem ya, gambaran di daerah Bapak itu apakah petani itu mereka sudah sadar bahwa pupuk kimia itu tidak bagus dan pupuk organik lebih bagus atau gimana Pak pandangan mereka selama ini? Kalau Pak Norkem tangkap. Sebenarnya seperti di Kalimantan ini mohon maaf ya kalau saya bicara Hmm, Pak. Saya ini ya, kan orang Kalimantan, cuma saya ya, besar di luar. Dalam hmm, konteksnya gini, saya orang Kutai Barat, cuma ya, saya kan besar di Jawa. Tahun 96 saya udah di Jawa itu kan, sampai hmm, tahun 2010 saya pulang sini. Menurut hmm, saya sebenarnya petani itu pingin yang terbaik untuk hasil pertaniannya, Pak. Cuma ya, dengan ya, minimnya sumber daya manusianya, ya hmm, kan, hmm, sehingga informasinya itu masuk ke petani-petani yang ada di Kalimantan ini, menurut saya itu masih kurang. hmm, Sebenarnya menyadari, makanya dengan adanya Pornas ini saya lihat seperti hmm, Tenggarong, pertanian di Tenggarong seberang, ya kan. hmm, Kemudian Kutim sudah sadar kemarin itu hasil bawangnya menggunakan hmm, pupuk Pornas berlimpah, ya kan, hmm, sampai 95% hmm. istilahnya hasilnya itu bagus lah. Nah, Iya, jadi iya. sekarang mereka sebenarnya udah pengen beralih, ya kan. Hmm, Dan masyarakat Kutim sudah melek matanya dan mereka hmm, ingin udah kami tidak mau diadakan pupuk yang lain, ingin hmm. diadakan pupuk Pornas saja. Tidak mau Oke. dia yang lain, pengen pokoknya pupuk Pornas kami sudah Heeh. selama ini sudah merasakan bagaimana dari mulai eh, tanam, Mhm, pembibitan sampai panen mereka pakai pupuk Pornas. Seperti daerah mhm, Rantau Pulung, ya kan. Kemarin saya mhm, perhatikan itu tanah petani apa mhm, bawang, mhm, ya mhm. kan. Itu mereka murni Pak 100% menggunakan Pornas. Jadi sudah Iya. sudah mulai menyadari lah, Mhm. Ya, ya, ya. sudah Oke, mulai oke. menyadari. Oke, oke, luar biasa ya. Hmm. Jadi teman-teman sekalian ya, kita sekarang sedang wawancara dengan seorang Dan Ramil, Komandan Koramil ya, Pak Norkem dari Kalimantan Timur ya, luar biasa ya. Kita langsung mendengarkan bahwa dari TNI AD itu memang sudah ada program ketahanan pangan dan ternyata pihak TNI AD pun ternyata juga sudah memahami bahwa pupuk kimia tidak bagus ya dibandingkan dengan pupuk organik. Hanya saja memang kendala kita selama ini Pak Norkem juga pahami bahwa ternyata petani kita itu kurang dapat edukasi ya Pak Norkem ya. Nah, Sehingga seperti itulah kira-kira. nah lalu ngomong-ngomong gimana ceritanya Pak Norkem kok bisa kenal Pornas dan AWM nih Pak? Itu dan tiba-tiba Saya jatuh cinta itu gimana? Saya tuh sebenarnya Pak orangnya senang menganalisa. Saya tuh Hmm. mulai dari PT BES, saya pernah ikut
Kemudian paten saya pernah lihat juga dan saya praktek langsung ambil paten. Ini kita bukan menjelekkan produk lain, enggak, Ya, ya ya. kan? Itu semuanya bagus. Nah, cuma waktu saya praktek paten, saya masukin dalam air, terus saya masukin, kan harus ada campur pupuk MPK, ya kan? Nah, Hmm, semprotkan ke cabai itu, saya bilang ini saya analisa kurang. Nah, ketika saya hmm, ada temen itu Pak Pak Taha, Muhammad Taha itu hmm, perkenalkanlah produk ini, ya kan? ya. Nah, saya cobalah di jambu Hmm, depan rumah, saya coba, oh bagus ini. Nah, terus saya sama Pak Taha juga waktu itu kan download juga di depan rumahnya Bupati kan. hmm. Nah, kita bukan nggak pakai baju dinas, saya Bupati juga pertama nggak tahu kalau saya ini tentara, ya kan. Oh, gitu Nah, ya. Ya, ya. untung-untungan saya hari ini saya pakai baju dinas ini kan sebenarnya, ya kan. Tapi Nah, ngomong-ngomong, sorry Pak, kok ngomong-ngomong, kok Bupati memberikan izin untuk Bapak demplot di halaman rumahnya? karena Gimana ceritanya? waktu itu kan kita kita ini kan suka tantangan, Pak. Nah, Hmm, hmm, suka tantangan. Akhirnya saya sama Pak Taha sama Bu Rusmiati, eh kayaknya belum. Oh iya, sama Bu Rusmiati kalau nggak salah itu. hmm, Ekdamnya Kutai Timur, hmm, hmm, Kecamatan Selatan, Kecamatan Sangatta Selatan. Nah, kita bertiga ke sana. Nah, yang lakukan download itu saya sama Pak Muhammad Taha ini. Upline hmm, saya, ya kan. Nah, beliau kita berdua di sana istilahnya campur, kasih contoh dulu semprot itu yang jeruk, yang jambu apa namanya? Jambu jambu, jambu batu, kristal, ya kristal kan? ya. Jambu kristal. Nah, kemudian yang apa namanya lagi? Sawit. Nah, itu Hmm, pembuktiannya itu, Pak. Yang sawit hmm, tidak berbuah sudah belasan tahun jadi ya. berbuah gitu loh. Oh Wah, ya? ini memang luar biasa. Itu Berarti kan berapa harus lama Pak? kita. Sorry, sorry, itu berapa lama berbuah tuh Pak? Waktu itu Pak Taha itu kalau nggak salah 3 kali penyemprotan. Saya kan ikut di awal aja Pak. Berikut kan saya Hmm, sibuk kan. Nah, beliaulah yang ya. eh, datang lagi dan nyemprot lagi, datang lagi dan nyemprot lagi. Nah, ketika pembuktian itu sudah benar-benar oke, Hmm, nah di hmm. situ orang Kutim melihat, termasuk Ibu Bupati kan insinyur pertanian beliau, Ya, ya ya, kan? oke. Nah, melihat oh ternyata pupuk ini bagus, ya, dan sudah diuji juga saat El Nino itu, ya El Nino ya. Hmm, Nah, di situ dari seluruh macam jenis pupuk, ya kan, diuji coba di situ, Pak hmm, Ali. Nah, oke. diuji coba ternyata yang panen 90% tuh hanya Kornas. Oh, luar biasa ya. Itu panen apa Nah, tuh Pak? yang lain gagal panen. Panen apa Nah, itu di Pak? situ kemudian mungkin, nah ini kebetulan ada Pak Taha di sini, Pak. Nah, Iya, beliau, iya. nah ada Pak Taha kalau nggak salah ini. Iya, Itu iya, iya. Pak Andi Heeh. itu, Pak Andi Iya, Suryati. iya. Nah, itu. Nah, ada Pak Taha itu. Pak Taha beliau yang apa? Download itu di sana langsung. Tahun Iya, berapa iya. itu Pak Taha? Ntar Pak Taha saya buka Coba dulu di itu Pak mikrofonnya. Andi Suryati itu Pak, Ya, sudah, sudah. Suryanti. Sudah, Coba silakan. dibuka. Silakan Bang Taha dibuka mikrofonnya, Bang. Belum kebuka, Bang. Mikrofonnya Pak Taha coba dibuka tuh. Iya. Pencet dibuka. Pencet, pencet, pencet. Nah, Nah, udah. Ya, jadi halo kita, Pak. nah, dengan begini kan kita tidak tidak ngomong doang ini Pak, dan ada Iya, iya. orangnya. Iya, Kalau iya, dalam iya. dalam pengadilan itu kan saksi itu kan harus minimal dua, ya kan? Iya, Nah, betul, betul, minimal betul. dua, maksimal sebanyak-banyaknya kan seperti itu Pak. Iya, iya, iya. Nah, ini ada orangnya, ya kan? Nah, Hmm. itu yang membuat saya tertarik tuh Pak Li. Oke, oke. Jadi Nah, sawit yang 11 tahun tidak pernah berbuah, tiba-tiba dikasih Fornas 3 kali aplikasi, langsung berbuah gitu ya, Pak ya? iya berbuah. Nah, Itu 3 kali aplikasi berapa lama tuh, Bang Taha? Bang Taha, Hampir 2 bulan Pak. ya? Karena Hampir? saya terlambat hampir 2 bulan Pak. Oh, 2 bulan ya. Oke, 2 bulan ya. Hmm. Jadi Iya, sebelum karena sebelum sering terlambat ke sana. Saya kan jadi Bontang, wilayahnya di ya. Sangatta. Oh, oke, Iya, oke. Iya, iya. gitu Oke, Pak. oke. Mantap, mantap. Jadi dan kadang saya juga terlambat waktu itu masih dinasnya. jaringnya. Iya, iya. Terus Pak Norkem, yang tadi Ya, yang Iya. 95% berhasil itu sementara yang pakai pupuk lain itu gagal panen semua itu tanaman apa ya, Pak? itu kalau nggak salah petani bawang Pak. Nah ini Pak Taha juga jadi download sama Bupati sama Pak Bupati itu. Oh, bawang ya, Pak ya. Jadi artinya memang Iya. waktu itu lagi ada pengetesan atau gimana, Pak? Maksudnya kok bisa Pak ada perbandingan dengan pupuk lain Jadi dengan menurut
menurut saya gini Pak, dari Dinas Hmm. Pertanian itu kan mungkin pingin pembuktian. Ketika ada Ya, pengadaan untuk petani itu, yang mana yang lebih bagus ini pupuk ini kan. ya, Nah, ya, disitulah mereka pengetesan ya kan. ya, ya, Makanya ya. sekarang itu pengadaan dari Kutim ini kan masyarakatnya udah pintar, mereka sudah nggak sedikit lah ngambil yang lain, biasanya ngambilnya Pornas karena sudah Hmm. terbukti pembuktiannya. Ya, ya, ya. Oke, oke. Jadi artinya dengan begitu banyak bukti dan testimoni itu akhirnya Pak Tahani bisa langsung cepat ya Pak ya, jadi ruby, jadi sapir gitu Pak ya. Nah itu Iya, mungkin iya. mungkin itu Pak, ya kan. Oke, Jadi oke. kita karena sesuai dengan motonya AWM itu kan, AWM itu kalau di militer itu Pak senjata anti sniper sebenarnya. Namanya Oh, AX-10 Pak. oh, Heeh. iya, iya, iya. Nah itu, jadi AX-10 itu digunakan untuk anti sniper. Nah, Oh, oke. jaraknya mungkin 100 sampai 1 kilo nembakannya. Jadi kita pakai prinsip itu, yang mana nih tepat nih. Hmm, Di Kutim ini harus cepat-cepat ada cabang karena banyak pengadaan gitu loh. oke, Pak, oke. pengadaan untuk kelompok tani bawang, untuk kelompok padi, untuk Hmm, apa. Dan Kutim ini kalau dipresentasikan itu Pak, itu kebun hmm. sawit terluas di Asia. Oh, gitu ya, luar biasa ya. Nah itu. Oke, oke, So, oke. itu kita bagaimana caranya, padahal kita harus cari nih siapa nih saudara, temen, rekan rekanan yang mau menjadi cabang di Kutim. Hmm, Nah oke, itu oke. Mantap, mantap, mantap. Jadi kalau sawit di situ berarti udah mulai banyak yang gunakan juga ya, Pak Norkem ya, untuk sawit ya. sawit mungkin ada beberapa Pak. Ini kan kita Hmm. belum kita melihat, termasuk ada Astra, ada Heeh. Sinarmas, ada perusahaan apa itu Pak Taha kemarin yang kita mau datangin? DSN Pak, PT Hmm. DSN. Nah, Ya, ya. DSM. Oke, oke. Mantap, Melalui mantap. koperasi-koperasi di Iya, iya. kecamatan Pak, melalui desa juga kita nanti kan mau kita Heeh. sampaikan ke mereka. Oke, Karena oke. perusahaan Wilmar aja seperti di Kalbar kan sudah menggunakan Pornas, Pak. Betul, betul, betul. Nah, Oke, oke. Baik, baik teman-teman sekalian, sahabat AWM Star Live, luar biasa sekali siang ini kita ngobrol santai bersama Pak Norkem ya di sela-sela waktu istirahat beliau yang kebetulan sedang dinas. Dan sebagai informasi buat teman-teman yang baru bergabung, beliau ini bukan sembarang TNI AD, beliau ini seorang komandan dan ramil ya, dan ramil di daerah Kutai Timur sana ya. Dan beliau luar biasanya memang sebagai seorang anggota TNI juga mendapatkan tugas dari pemerintah bahwa meningkatkan ketahanan pangan nasional saat ini, dan bahkan setiap koramil di seluruh daerah itu ditargetkan teman-teman sekalian untuk bisa menciptakan ketahanan pangan di daerah masing-masing ya. Dan tadi Pak Norkem sudah cerita sedikit beberapa kendala di lapangan, dan ternyata memang dengan hadirnya Pornas itu bisa membantu mempercepat proses peningkatan ketahanan pangan nasional di daerah ya, di desa gitu. Betul gitu ya Pak ya, Pak Norkem ya. betul sekali. Jadi artinya petani bisa lebih mudah, mereka tidak perlu pusing buat pupuk sendiri, dan akhirnya hasil pertanian juga lebih bagus. Gitu ya Pak Nurkem ya, betul ya? Betul, Pak. Ya kita punya rencana, saya nih, mudahan bisa berjalan, Pak. Rencana saya Hmm. kan sudah ada cabang di Kutim ini. Ya. Kemudian agen-agen sudah. Rencana saya mau saya kumpulkan BUMDes, kalau enggak koperasi desa itu Hmm. menjadi agen. Jadi petani-petani itu nggak susah cari pupuk, Pak. Ya, betul, betul. Nah, dengan mereka jadi agen-agen di situ, otomatis RO, Robit Order itu lebih dekat gitu kan. Betul, betul. Dan mereka yang nampung di desa-desa, di kecamatan-kecamatan. Sementara Hmm. cabangnya kan ada di kabupaten, Pak. Ya, ya. Tinggal masuk, sudah. Jadi petani nggak susah. Apalagi mereka Ya. tahu ada bisnisnya kan. Nah, Betul, penggunaan betul. pupuknya bagus, ya kan, kualitasnya bagus. Makanya ya saran saya, eh, AWM ini harus benar-benar menjaga kualitas kita, Pak. Jangan sampai Ya. disabotase sama orang. Ini kita Oke. bicara hati ini, bukan, Betul, karena kalau kita bicara bisnis kan akal tuh Pak. betul, betul, Akal betul. itu kan dikalahkan oleh nafsu. Betul, betul, Nah, betul. hanya menginginkan banyaknya dapat aja, tapi kan Ya, kualitasnya tidak kita betul, jaga, sama betul, aja bohong ya kan. betul, betul, betul. Nah, Baik. itu yang kita jaga.
Kalau untuk hal itu mungkin nggak perlu khawatir nih Pak Norkem. Jadi kebetulan kami ada pengalaman sih Pak Norkem. Ini sekalian laporan buat Pak Norkem dan teman-teman sekalian. Iya, Jadi iya. kami juga pernah ya kan mendapatkan penawaran yang menarik sekali gitu kan. Di mana penawaran itu kalau kami setujui itu kami bisa kuasai seluruh Indonesia. Dan dengan tidur aja udah kuasai seluruh Indonesia ya kan. Namun penawaran itu terus terang itu penawaran yang mengganggu idealisme kami Pak. Ya kan karena waktu Ah, itu mereka saya singkatkan saja, saya nggak mau cerita terlalu detail. Intinya begini, intinya mereka itu menjual Pornas dalam bentuk encer sekali. Mintanya itu mereka lakukan ke kami, ya kan. Jadi pihak itu minta kami menjual Pornas ini dalam bentuk dalam bentuk cairan yang tentu saja yang sangat encer kalau menurut kami dan tentu saja kalau itu kami distribusikan mungkin saja kami mendapatkan keuntungan yang luar biasa, tapi tidak bermanfaat buat petani, Pak. Dan itu kami sudah temui, sudah pernah kami temui. Ya, jadi kalau untuk masalah kualitas, jangan khawatir teman-teman sekalian. Kami berlima di direksi dan manajemen komitmen ya untuk menjaga yang namanya kualitas. Karena bagaimanapun Pornas ini adalah legacy bagi kami. Jadi kami nggak main-main dengan kualitas. Jadi gitu Pak Norkem, jangan khawatir untuk masalah kualitas. Ya Pak ya. siap, siap, Pak. Oke, Harus baik. harus idealis kita Betul, menjaga betul. kualitas Pornas Ya, sama-sama ya. semuanya, ya kan? Betul, betul, betul. Karena Supaya visi bisnis itu itu. istilahnya bisa bertahan jangka panjang, bukan hanya sebentar. Ya, betul. Baik, teman-teman sekalian, kita sudah sampai di penghujung wawancara kita. Silakan teman-teman sekalian yang mau bertanya langsung kepada Pak Norkem, boleh silakan dibuka mikrofonnya, atau mau buka kolom chat, boleh silakan dibuka mikrofonnya. Anda bisa buka mikrofon Anda untuk bisa bertanya kepada Pak Norkem. Silakan teman-teman sekalian yang mau bertanya, monggo. Selamat siang Pak Jun. Selamat siang, Pak dosen ini ya, Pak dosen ya. Saya. Luar biasa. Ya, Apa kabar, Pak? Pak Jun? Ya, Baik, baik, Pak. Silakan, Pak. Ya, kebetulan kami lagi kumpul-kumpul baru habis meeting diamond ya dengan Batu, Pak Arjun juga di sini dengan teman yang tim-tim Ya. dari Batu. Oke, mantap. Habis sosialisasi salah satu desa di Gianyar. Jadi kepala desa itu tadi kita banyak berbagi apa informasi, kemudian disampaikan juga pihak desa mereka akan membuat demplot itu seluas 3 hektar. Jadi ini khusus pertanian padi. Ya. Oke. Jadi beberapa hal yang memang kami sampaikan dengan tim berkaitan tentang kebutuhan dan sebagainya, efek fungsi dan sebagainya, itu kami juga sampaikan dengan apa yang pernah kami lakukan di demplot dan sebagainya. Dalam ini juga ada Zoom, jadi ada beberapa hal yang memang perlu kami tanyakan kepada Pak Jun dan teman-teman yang sudah berpengalaman sebelumnya. Iya. Dan kiranya yang pertama adalah Pak Jun, ini kan demplot 3 hektar. Kira-kira berapa ya kira-kira dibutuhkan untuk pupuk cair dan padatnya itu, yang bubuknya itu kira-kira? Kalau per hektar itu 4 box, Pak. Jadi dua box yang cair dan 2 box yang serbuk, ya kan? Kemudian kalau memang diperlukan soil treatment, minimal 1 hektar itu pakai 6 kilogram soil. 6 kilogram soil. Kalau perlu soil, nanti dicek pH-nya Pak dosen. Kalau pH-nya memang nggak bagus, di bawah 5 apalagi disarankan pakai soil, Pak. Iya. Gitu. Jadi ya minimal 6 kilogram per hektar kalau soilnya. Kalau untuk pupuknya itu 4 box, ya 2 yang cair dan 2 yang serbuk untuk 1 hektar. Jadi itu untuk aplikasi per sekali panen berarti. Iya, 1 kali panen, 1 kali masa tanam padi. Jadi soil 50. Kalau soilnya kan cuma sekali saja Pak dosen sampai panen. Jadi 1 kali aja di awal sampai panen selesai. Kemudian kalau yang Pornasnya kan aplikasinya intervalnya 10 sampai 15 hari sekali dengan yang tadi cair dengan yang serbuk. Ya. Itu ya interval aplikasi untuk pupuknya kira-kira dengan yang cair dengan yang serbuk sama ya? Sama Pak dosen. Intervalnya sama. Gitu. Ya. Sama. Nah, ini apa namanya?
yang paling penting ya, paling poinnya sekali bahwa karena ini geografis di Bali, dan kadang kan berbeda dalam satu pulau ya, mungkin kita tahu masing-masing daerah memiliki kondisi curah hujan dan geografis berbeda. Dan aplikasi sama juga Sama Pak dosen, sama. Jadi artinya dengan berbagai kondisi waktu aplikasinya sama Pak dosen, tidak berbeda. Gitu. Ya ini memang potensi yang saya sampaikan tim ya, sendiri luar biasa responnya di situ. Iya. Tapi juga memiliki spirit yang sama, semangat bagaimana bisa kita berbuat untuk mengembalikan bumi itu menjadi lebih ramah lingkungan. Iya, oke. Baik Pak dosen. Dan bahkan kami mau menghadap tanggal hari Rebo ya, Ketua Komisi 2 Provinsi Bali. Dan dikasih itu nanti di situ kami akan menyampaikan bagaimana Kornas itu bagian berpartisipasi dalam mewujudkan program pemerintah yaitu menuju produk organik. Ya, oke. Siap Pak dosen, sukses ya. Semoga berhasil buat teman-teman di Bali ya, Pak dosen ya. Jangan kalah nih Pak Norkem seorang TNI AD di sana begitu antusias menggalakkan ketahanan pangan nasional. Saya rasa seluruh Indonesia kita harus semangat ya. Karena kalau tanpa kita yang semangat, petani juga nggak semangat kan. Nah, kalau petani kaya, kita sejahtera. Betul ya Pak Norkem ya? Betul sekali. Ya. Oke, baik Pak dosen, sukses. Ya, terima kasih. Oke. Baik teman-teman sekalian, ada yang mau bertanya ke Pak Norkem? Silakan. Pak Norkem nanti mau ada kegiatan lagi soalnya. Silakan. Ada yang mau bertanya lagi? Monggo. Baik, kalau tidak ada? Oke, baik. Kayaknya tidak ada lagi nih Pak Norkem. Jadi Pak Norkem, kalau boleh tahu nih terakhir Pak ya. Apa nih pesan Bapak buat teman-teman AWM Star Life seluruh Indonesia? Kemudian apa yang memotivasi Bapak sehingga Bapak sebagai seorang dan Ramil nih ya, sangat semangat dan antusias ya. Tapi sebelum menjawab Pak, saya mau jawab dulu pertanyaan Ibu Ratna nih ya, mengenai gulma ya. Untuk gulma Bu Ratna itu sangat tidak disarankan menggunakan herbisida kimia, itu berbahaya sekali buat tanah ya Bu Ratna ya. Nanti Bu Ratna boleh coba cari herbisida organik. Boleh cari di marketplace ya Bu Ratna ya. Boleh cari di marketplace. Sarannya cari yang organik ya. Jadi pastikan betul-betul organik biar tidak mengganggu padinya itu sendiri, karena herbisida kimia itu sangat berbahaya. Untuk padinya bahaya, untuk tanah juga bahaya ya. Jadi kalau Pornas memang tidak bisa mengusir gulma. Gulma itu kan rumput-rumputan dan sebagainya ya. Cuma yang perlu kita pahami, kalau pakai herbisida kimia membunuh gulma, itu bukan hanya gulmanya yang terbunuh, padinya kadang-kadang ikut terbunuh. Karena bagaimanapun itu kan membawa zat kimia yang sangat keras sekali. Gitu ya Bu Ratna ya. Semoga nanti bisa dicari sendiri untuk herbisida organik ya. Kebetulan kami belum punya soalnya ya. Oke, baik Pak Norkem silakan. Apa motivasi Bapak sehingga Bapak sebagai seorang dan Ramil begitu semangat dan antusias seperti saat ini, dan apa pesan-pesan Bapak buat teman-teman AWM seluruh Indonesia? Silakan Pak. Motivasi saya untuk mengembangkan Pornas ini begini Pak. Selama petani ada, selama kita masih makan beras, ya kan, makan sayur, dan selama pupuk itu dibutuhkan, masyarakat pasti menginginkan pupuk yang berkualitas. Nah, supaya tidak merugikan mereka, karena tidak ada seorang petani itu yang merugi. Kemudian negara kita ini negara agraris Pak, bukan negara industri, ya kan? Nah, cuma suatu upaya dari bangsa lain atau negara lain bagaimana membuat sawah itu menjadi perumahan. Nah, itu yang salah. Yang tidak pernah kita sadari kan. Seperti di Kerawang dulu kan lumbung padi zamannya Pak Soeharto, ya kan? Nah, sekarang kita lihat itu jadi pabrik industri semua, ya kan? Nah, itu memang salah satu bagaimana cara negara yang non ekuator, negara kita ini mungkin ada 12 miliar lebih ya, istilahnya. Tapi negara yang non ekuator itu ada 9 miliar lebih. Negara yang di daerah ekuator ini sekitar 2 miliar lebih. Nah, nanti suatu saat tuh Pak, negara yang 9 itu menyerbu kita. Nah, kalau ketahanan pangan kita nggak kuat, pupuk kita jelek,
Nah, Ya, tidak ya, mungkin kita bisa bertahan, ya kan? ya, Nah, ya. saya sebagai TNI, saya ini tidak mungkin jadi TNI terus kan Pak. Suatu saat Betul. kan pensiun saya, ya kan? Iya, iya. Nah, dan pertanian ini tidak pernah dilirik oleh orang, dan orang menganggap pertanian itu pekerjaan yang hina. Sebenarnya kita berpikir jangan kita yang bertani, tapi kita yang memiliki pertaniannya. Apalagi sekarang ada dibuat dari pemerintah itu petani milenial, gajinya sekian juta per bulan, ya kan, tambah bonus, tambah apa. Nah, kalau sebenarnya kalau kita dari AWM sendiri pun bersatu, ya kan, kita buat suatu komoditi yang lebih bagus, ya kan, kemudian mengelola nggak usah banyak-banyak lah. Iya, 50 hektar aja Pak sawah padi itu mungkin iya. sudah bisa menampung kebutuhan satu kecamatan. Nggak perlu ekspor lagi kita beras. Betul, betul, betul. Tuh, Ya, dengan kualitas pupuk yang baik, ya kan? iya, iya. Itu yang makanya saya melirik, bukan melirik ya, saya putuskan untuk bergabung di Purnas ya. Itu alasannya kenapa kalau ini kualitas yang bisa dipertahankan dan orangnya ini idealis, dan saya lihat latar Iya, belakang ini para dokter kan, Pak Dokter iya, Jamri, Pak Dokter iya, Andi Waldi, nah iya, termasuk Pak Lee juga. Ini iya. kalau orang-orangnya idealis, tidak termasuk oleh eh, kan rata-rata Indonesia itu sudah lama dijajah Belanda Eh, Pak, 350 tahun. Bukan karena hmm, bangsa Belanda itu hebat, tapi ya, karena bangsa kita kurang kompak. ya, ya, Nah itu, betul. nah begitu juga orang-orang Pornas ini kan untuk menjaga kualitas kita harus kompak, ya kan? Itu Betul, saran betul. saya seluruh warga Pornas Indonesia Raya, ya kan? Eh, Kita kompak ini, bagaimana caranya, ya kan? Iya, Jangan sampai kualitas Pornas kita ternodai oleh orang yang hmm, tidak bertanggung jawab, ya kan? ya, Karena hmm, Indonesia ini apa yang tidak bisa ditiru, Pak? iya, betul, betul. Ya kan biasanya kalau produk anak bangsa itu Hmm, apabila sudah ingin maju, nah hmm, selalu ada orang yang apa istilahnya mensabotase Pak. ya, Seperti ya. kayak kemarin satu contoh nih, mie gacoan Pak. Hmm, Mie gacoan itu kan menjangkau orang ekonomi menengah ke bawah hmm, dengan hmm, harganya murah, terus enak hmm, dimakan, ya kan hmm, istilahnya. Tapi diisukan apa? Ada daging babi, ya kan? Ada pakai hmm. lemak babi masaknya. Iya, iya. Padahal jelas sertifikat dari BPOM-nya jelas, sertifikat Hmm, halalnya jelas semua. Nah itu hmm. salah satu karena mungkin ada salah satu restoran yang mungkin tadinya kalah saingan kan. Iya, Nah iya. itu karena kita sudah lama dijajah Belanda, jadi ilmu yang Hmm. di Belanda tuh di mindset di kepala kita, anak bangsa ini belum hilang Pak. Iya, iya, Ilmu yang betul. istilahnya mudah diadu domba, Iya, ya iya, kan? dia. Makanya Iya, kalau iya. tidak punya idealis, nah sebenarnya saya ini orangnya idealis juga nih Pak sebenarnya. Hmm, hmm. Nah, satu contoh aja, saya ini kan dari Bintara Pak, Iya. dan tidak mungkin saya dari Bintara saya ngejar pangkat kan Pak, nggak mungkin, Hmm, ya kan? Nah, saya udah tahu nah, kalau istilah militer itu BGM, batas gerak maju, ya kan? hmm, Nah, walaupun saya sehebat-hebatnya saya paling-paling pensiun saya let call. Tidak mungkin saya jadi dandion, tidak mungkin saya jadi dandim, ya kan? hmm, Kalau kita hmm, mau, nah, lebih baik kita fokus pada pertanian, siapa tahu hmm. membawa perubahan kan, baik Iya. dalam diri sendiri maupun buat keluarga, bahkan untuk lingkungan kita sendiri. Oke, Itu paling oke, motivasinya saya ke situ. Pokoknya, oke, heeh. oke. Baik, baik, baik. Heeh. Baik, Pak Norkem, luar biasa sekali. Terima kasih sekali siang hari ini waktunya, dan kita sudah mendengarkan tadi inspirasi yang luar biasa dari seorang Pak Norkem ya, seorang TNI AD aktif yang sangat cepat meraih sapir, teman-teman sekalian ya, dari Ruby sapir sangat cepat sekali ya. Dan tentu saja salah satu rahasia beliau mencapai sapir dan juga sapir tadi, teman-teman bisa dengar sendiri bahwa ternyata beliau memang yang pertama kali adalah mencoba dulu produknya, ya, meyakinkan diri sendiri dulu dengan produk. Nah, setelah itu tinggal menularkan kepada masyarakat sekitarnya ya, sehingga tentu saja dengan adanya yang apa namanya, masyarakat yang terus-menerus menggunakan repeat order dan sebagainya, maka otomatis yang namanya peringkat, reward, income dan sebagainya itu semua secara otomatis datang dengan sendirinya. Tapi satu hal yang kita pelajari dari Pak Norkem hari ini adalah kita harus tetap jaga yang namanya idealisme ya, idealisme, kita harus jaga kualitas dan kita harus tetap jaga-jaga prinsip-prinsip bisnis, dan tetap kita kembali kepada visi utama kita, yaitu meningkatkan ketahanan pangan nasional ya. Dan tentu saja hari ini kita bisa melihat kolaborasi yang luar biasa dari TNI AD dan juga masyarakat dan juga teman-teman AWM member semua di seluruh Indonesia. Dan tadi pesan dari Pak Norkem bahwa kita harus selalu kompak ya, Pak Norkem ya.
Terima kasih banyak Siap. Pak Norkem, salam buat keluarga, dan tentu saja sekali lagi terima kasih waktunya. Semoga ini semua bermanfaat buat kita semua, dan ini nanti akan direkam Pak dan disiarkan di YouTube channel kami sehingga bisa didengarkan di seluruh teman-teman dan bisa diulang-ulang dan menjadi inspirasi buat banyak orang yang lain. Terima kasih Pak Norkem, selamat siang semuanya dan teman-teman sekalian. Sama-sama, terima kasih Pak Ali. Sampai jumpa lagi di acara Zoom kita berikutnya. Ya, selalu tetap semangat, jaga impian Anda masing-masing, dan tetap bergandengan tangan dan selalu fokus pada impian Anda, dan tetap belajar terus, karena kita hidup tidak ada proses belajar yang berhenti. Kita harus terus belajar untuk meningkatkan kemampuan kita dan tentu saja meningkatkan semangat kita. Karena semangat kita seperti ban kempes. Ya, jadi minggu lalu semangat, minggu ini belum tentu tetap semangat. Oleh sebab itu kita harus terus belajar, terus mengisi yang namanya otak kita dengan vitamin-vitamin positif yang kita bisa dapatkan dari teman-teman kita yang berhasil di AWM. Oke, terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada tambahan Pak Norkem? Pak Norkem? Ada satu tambahan silakan, Pak. Silakan, yang Pak. saya lupa tadi. Nah, konsep tabur tuai itu terjadi, Pak. Ya, gimana itu, Pak? Nah, jadi saat kita membeli produk itu, Pak, jangan mengharapkan kembali modal dulu, ya kan? Ya, oke. Tapi itu hendaknya kita berikan kepada petani yang benar-benar membutuhkan. Kasihkan saja gratis sama dia, ya kan? Oke. Nah, dengan adanya dia kita berikan gratis, dia praktek download di lokasinya dia akan bercerita kepada yang lain. Iya, Ya kan? Nah, betul, Pak. betul. Karena Nah, selama ini saya tidak pernah jual produk, Pak. Ada produk masuk ke saya tuh saya kasihkan gratis sama orang. Luar biasa ya, mantap Saya ya. kasihkan aja. Nah, kecuali memang dia ambil banyak. Contoh ambil banyak 4, 5 sampai 7 kotak, 8 kotak, nah baru 2 kotak aja, satu putih, satu kuning, udah kita kasihkan gratis. Sama dengan Pak Taha itu. Iya. Nah, Pak Taha itu kasih gratis saja. Dua kotak. Oh, ini contoh nih petani cabai, petani terong. Bu, coba dulu ini satu kotak ini untuk satu baris gitu kan. Satu bedeng. Iya. Itu pesan saya. Jadi apa yang kita tabur maka itu yang akan kita tuai juga nanti. Oke. Nah, itu teman-teman bersedekah lah. Ya, teman-teman dengar tuh strategi Pak Norkem ya, strategi sedekah itu luar biasa ya, rezekinya tambah banyak ya. Oke. Kita foto bareng dulu dong. Silakan buka kamera, foto bareng. Foto bareng yuk, kita selfie yuk. Oke. Salam komando lu, salam komando. Biar kayak Pak Norkem hormat. Salam komando gimana, Pak? Begini, Pak ya. Oke. Gini, Pak. Salam komando. Oke, ayo. 1, 2, 3. Oke, sorry. Oke. Lagi sekali. Salam komando. 1, 2, 3. Oke, baik. Oke semuanya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Ya, Om Santi. Sukses Gaspol. Ya, go Black Diamond. Gaspol, go Black Diamond. Thank you semua. Thank you. Gaspol. Go Black Diamond. Beratnya, go Black Diamond. Garing. Sini ada nama.